Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Novi yang akan berbagi tentang materi baru. Kenapa 1 tahun syiar Baitullah belum bisa juga gratis umroh maupun mengumrohkan. Gimana nih kabarnya para pesyiar Baitullah? Alhamdulillah ya, semoga semuanya sehat, kaya dan berkah. Nah, seringkali saya bertemu dengan beberapa leader atau jamaah yang menyampaikan, saya sudah 6 bulan syiar, saya sudah 1 tahun syiar, kenapa saya belum bisa umroh maupun mengumrohkan. Nah, ini Bapak Ibu, kita semua harus saling evaluasi, saling introspeksi. Jika Bapak Ibu sudah 1 tahun syiar belum bisa gratis umroh, Bapak Ibu harus konsultasikan kepada leader Bapak Ibu yang aktif, yang on system. Bisa jadi mungkin karena beberapa hal yang menghambat rezeki Bapak Ibu, menghambat syiar Bapak Ibu, sehingga menghambat juga untuk Bapak Ibu bisa berangkat umroh. Jadi sering-sering berkonsultasi kepada leader atas Bapak Ibu. Nah, di sini hanya sebagian dari yang berusaha akan saya sampaikan. Insya Allah semoga bermanfaat, dan saya berharap dengan video ini Bapak Ibu bisa segera ke Baitullah, bisa umroh mengumrohkan, bisa terwujud semua yang menjadi hajat Bapak Ibu syiarkan Baitullah. Apa sih Mbak kendalanya gitu ya? Kenapa kok sudah syiar tapi belum bisa gratis umroh? Nah Bapak Ibu, yang pertama yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah, nah seringkali ini yang tidak kita lakukan, yaitu apa? Kita tidak punya target yang jelas. Rata-rata tidak punya target yang jelas itu karena niat kuat kita ke Baitullah yang kurang. Jadi kita harus cek ya, seperti kata Pak Juli selalu katakan, nyutnya diperiksa, salah satunya niat kuatnya. Jika Bapak Ibu sudah punya niat kuat ke Baitullah, maka Bapak Ibu akan timbul harapan, doa kepada Allah. Doanya jelas, targetnya jelas. Saya mau umroh tanggal sekian, bulan sekian, dan tahun sekian. Bersama dengan siapa? Ditulis namanya, dipajang di kamar. Ada gambar Baitullah, ada gambar Ka'bah. Di situ tertulis nama orang-orang tercinta kita, dan tercapai tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Sama halnya dengan kita harus ke bandara jam 6, naik pesawat ke satu tujuan. Yang biasanya kita pagi-pagi santai, jadi terencana, menyiapkan waker atau alarm, harus bangun jam berapa, perjalanan berapa jam, semua sudah diatur karena ada target. Nah, jika kita tidak pernah membuat target atau komitmen atau harapan doa kepada Allah yang jelas, maka kita tidak akan mengeluarkan potensi terbaik kita. Doa dan ibadah kita pun juga tidak maksimal. Akhirnya hasilnya pun tidak maksimal. Contohnya saya sendiri, karena kehidupan yang menempa, bapak saya masuk rumah sakit, sedangkan saya belum bisa berangkatin ke Baitullah. Hutang saya banyak, harus membayar bank, butuh biaya besar untuk anak sakit, usaha bangkrut. Itu yang membuat saya tidak malas-malasan. Saya seolah bekerja dengan waktu. Bagaimana jika bapak saya dipanggil Allah ke rahmatullah sebelum saya ajak ke Baitullah? Saya menetapkan target diri sendiri. Desember saya harus berangkatin orang tua. Setiap doa dan ibadah selalu terselip Desember, ya Allah, saya bisa berangkatin orang tua saya.
ikhtiarnya, syiarnya pun otomatis rasa malas nggak ada, takut ditolak juga nggak ada, sungkan kalau kita mau silaturahim, banyak alasan dan lain-lain gitu ya, itu sudah nggak ada lagi karena kita sudah menetapkan target yang jelas, doa yang jelas kepada Allah. Karena keinginan melihat wajah Bapak Ibu saya di Baitullah lebih besar dibandingkan dengan halangan ataupun rintangannya. Saya hanya berpikir, apakah dengan rasa malas ini saya bisa berangkatin Bapak saya ke Baitullah? Apakah rasa saya takut ditolak saya bisa berangkatin Bapak saya ke Baitullah? Apakah sungkan ini bisa melunasi hutang-hutang saya? Nah, karena saya punya target yang jelas di depan, saya harus berangkat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, hanya timbul potensi, timbul semangat, timbul ikhtiar, timbul doa yang luar biasa kepada Allah. Coba jika kita tidak punya target yang jelas, ditolak sekali, udah menyerah atau berkurang semangat syiar kita. Usaha ini berhubungan dengan rumah Allah. Kita tidak bisa menuntut Allah. Yang kita lakukan hanya doa dan ikhtiar semaksimal mungkin. Kita nikmati prosesnya, syukuri apa yang diberikan Allah. Jadikan semua itu pelajaran hidup berharga dari Allah. Saya yakin jika kita lebih ikhlas syiar dan tangguh menjalani prosesnya, maka tidak lama lagi impian kita ke Baitullah akan segera terwujud. Tapi jika kita fokusnya hanya uang, maka tidak lama kita akan mudah menyerah. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, awal semua pasti begitu banyak halangan, rintangan dan lain-lain. Tapi selama melibatkan Allah, tidak ada yang terasa susah karena pertolongan Allah dekat. Mintalah, mintalah, maka aku akan kabulkan. Ud'uni astajib lakum, itu janji Allah. Ke manusia saja, jika kita ingin kerjasama dan membuat proposal kita tidak jelas, maka tidak akan di-ACC loh permohonan kita. So, mulai pikirkan target-target Anda, buat target yang jelas, jadikan itu proposal untuk Allah, sehingga Allah ridho meng-ACC doa-doa kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, kebanyakan dari kita setelah kita sudah menetapkan nih targetnya, ya Allah saya ingin berangkat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nah yang kedua yang kita lupa, kita tidak visualisasikan impian kepada orang lain, atau kita tidak berani menyampaikannya kepada orang lain, gitu ya. Jika kita sudah melakukan langkah yang pertama tadi, Bapak Ibu sudah buat target yang jelas, doa ke Allah yang jelas, berangkat tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, segera sampaikan kepada orang lain. Karena ketika kita sampaikan kepada orang lain dan meminta doa mereka, maka semakin banyak yang mendoakan, semakin mudah dikabulkan oleh Allah. Dan semakin dekat kita dengan impian kita. Nah, kebanyakan dari kita nih, malu kalau menyampaikan ke orang lain. Gimana kalau misalnya nggak terwujud, Mbak? Kan malu. Atau khawatir dianggap riya jika menyampaikan niat umroh. Padahal dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 21, Allah sangat memuji amal ibadah seorang hambanya tanpa memandang apakah itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi maupun dengan terang-terangan. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Jika kita niat menyampaikan ibadah kita untuk tujuan motivasi, bukan membanggakan kekayaan kita, itu bukan riya. Tergantung cara kita menyampaikan. Misalnya, ketika Bapak Ibu silaturahim, mengajak orang ke Baitullah bersama-sama Januari. Di sini kita bukan marketing, kita hanya mempromosikan orang untuk umroh, tidak, tapi kita mengajak mereka bersama-sama dengan kita untuk umroh. Jadi kita bisa sampaikan, ayo umroh, insya Allah
kita bersama-sama di bulan Januari misalnya. Saya belum lunas sih, tapi saya masih menabung. Tapi insya Allah menabung di Armina Reka bisa gratis umroh. Saya juga ingin bisa umrohkan ibu saya atau yang lain. Nah, itu bukan riak kan? Tapi justru berkah buat kita. Malah bisa jadi itu memotivasi. Siapa tahu orangnya mau hadir ke seminar. Setelah itu terbuka pola pikirnya. Yang awalnya nggak pingin nih ke Baitullah, jadi pingin. Yang awalnya ke Baitullah terkendala biaya, akhirnya melalui wasilah Bapak Ibu, mereka hadir ke seminar, akhirnya mereka mau hanya bisa umroh gratis. Coba, pahala kita berlipat ganda. Barang siapa menunjukkan kebaikan, maka pahalanya akan terus kepada kita. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tugas kita mulia. Jadi Bapak Ibu nggak perlu malu. Bapak Ibu punya niat yang mulia. Bapak Ibu pingin ke Baitullah, sampaikan ke orang lain. Minimal dari secara psikologis ada secara tidak langsung seperti sebuah motivasi buat kita. Kalau kita santai, kalau kita malas, kalau kita sungkan, kalau kita takut ditolak, kalau kita nggak mau siar, ya, atau kita mau menyerah, kita sudah pernah nih menyampaikan ke orang-orang terdekat kita, menyampaikan ke teman-teman kita. Kalau kita nggak sampai mewujudkan impian kita, lalu apa pemikiran mereka? Itu Bapak Ibu. Jadi itu pengalaman saya dulu. Saya dulu nggak pasti, nggak tahu apakah Desember saya bisa berangkatin Bapak Ibu saya. Tapi setiap saya bertemu orang, saya selalu sampaikan. Saya menjalankan usaha ini, saya belum pernah umroh, sebelumnya saya belum pernah haji gitu ya. Tapi setiap ketemu orang, saya ajak mereka ke Baitullah, saya selalu ceritakan. Insya Allah saya ingin berangkatin bapak saya bulan Desember. Mohon doanya ya. Saya nggak tahu apakah Allah mengabulkan di bulan Desember, tapi yang penting saya sudah sampaikan. Jadi doa minimal buat saya jadi memotivasi ketika sudah kurang beberapa bulan misalnya, saya belum pelunasan, saya bukan malah lari dari impian saya, tapi saya malah kejar gitu. Karena saya ada komitmen dengan orang tua, komitmen dengan diri sendiri, dan komitmen dengan orang-orang yang sudah saya ajak ke Baitullah. Minimal saya bisa jadi bukti buat mereka bahwa ke Baitullah betul-betul, karena memang bukan karena uang, tapi karena niat kuat. Apalagi dengan syiar Baitullah kita bisa lebih cepat. Itu cara kedua jika Bapak Ibu ingin segera evaluasi dan segera bisa umroh gratis. Yang ketiga, kenapa 1 tahun saya sudah syiar Baitullah saya belum bisa umroh maupun umrohkan? Yang ketiga, mungkin Bapak Ibu harus dievaluasi, kurang keyakinannya kepada Allah dan miracle Baitullah. Seminar kita di konsep miracle Baitullah. Miracle artinya keajaiban dan terkabulnya doa kita. Terkabulnya doa kita dan keajaiban Allah bekerja saat hati, pikiran, dan tindakan kita selaras. Bapak Ibu sudah tetapkan targetnya, sudah sampaikan ke orang lain. Tapi hati kita berkata bisa nggak ya, atau pikiran kita dipenuhi dengan pesimis, dan tindakan atau syiar kita 0, artinya kita nggak berbuat apa-apa, ya nggak dapat miracle-nya. Jadikan hati semakin dekat dengan Allah, yakin doa dikabulkan, yakin yang dijanjikan Allah dengan sedekah melipat gandakan rezeki kita. Syiar nggak hitung-hitung, undang orang ke seminar nggak hitung, karena uangnya, bensin kita, yakin semua sedekah. Semua yang kita keluarkan untuk syiar Baitullah adalah sedekah kita.
Yakin Allah akan membantu hambanya yang sungguh-sungguh. Yakin Allah dekat dan pertolongan Allah tidak terlambat. Yakin bisa ke Baitullah karena Allah lagi, dan Allah terus, dan libatkan Allah setiap proses kita. Jaminan Allah, tidak ada sedekah di jalan Allah yang rugi. Insya Allah, Bapak Ibu semua, tidak ada yang tidak mungkin. Allah melihat perjuangan hambanya yang syiarkan rumah Allah. Allah Maha kuasa dan kaya. Allah akan berikan hadiah terindah dalam hidup kita, yaitu sehat, kaya, berkah, bisa umroh, mengumrohkan, hutang-hutang lunas, dan menjadi kaya rahmatan alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah Bapak Ibu memiliki evaluasi ketiga hal ini, Bapak Ibu lakukan syiar dengan benar, sesuai dengan sistem. Bapak Ibu bisa pelajari di video-video saya sebelumnya bagaimana secara teknis Bapak Ibu mengembangkan syiar Baitullah. Insya Allah kita bertemu di puncak kesuksesan, kita bertemu di Baitullah. Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu semua bisa umroh, mengumrohkan, bisa segera ke Baitullah, terwujud melalui wasilah PT Arminareka Perdana. Jangan lupa, jika Bapak Ibu ingin video-video terbaru dari saya, Bapak Ibu bisa subscribe atau berlangganan dengan klik tombol merah di ini ya, di bawah video ini ada tulisan subscribe atau berlangganan. Insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan video-video terbaru yang bermanfaat tentunya, tidak hanya buat Bapak Ibu semua tapi juga buat saya dan kesuksesan kita semua tentunya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang salah datangnya dari saya sendiri, yang benar datangnya dari Allah. Semoga kita bisa bertemu lagi di video berikutnya, video yang bermanfaat tentunya buat kita semua. Salam Baitullah, Allahu Akbar.